Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Khairul Imam di podcast Obrolan Hangat. Kali ini gua lagi nongkrong lah sama Gus Paang. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih gini hari? Alhamdulillah sehat. Kalau sakit gua di Wisma Atlet. Sekarang kan gitu. Ini yang kedua kalinya nih ya. Yang kedua Jangan kalinya ya. gagal lagi. Pertama digangguin anak-anak kan. Digangguin anak-anak iya. Ada akhlak ya. Nah nih Gus, gini. Jadi kan apa itu dilematika zaman sekarang. Ini banyak pemuda yang terlena dengan cinta gitu. Sampai dia ini merelakan sesuatu itu hanya untuk cinta. Nah sebenarnya nih dari perspektif Gus Paang nih, cinta itu apa sih Gus? Cinta itu ya definisinya tidak punya definisi. Cinta itu nggak punya definisi dalam arti. Kalau lu pernah dengar cinta itu adalah gitu. Cinta itu adalah itu sebenarnya bukan tertuju pada makna cinta itu sendiri, tetapi merujuk pada si pelaku cinta itu, si pecintanya itu sendiri. Jadi bukan cinta itu dari mata turun ke hati, itu bukan cintanya gitu. Tapi itulah yang biasa dirasakan oleh pecinta, dan pecinta itu biasanya dari mata turun ke hati. Biasanya ada juga bilang pandangan pertama ya kan, tapi nggak mesti di pandangan pertama juga ketemunya. Kadang udah jalan lama, tahu bisa timbul, atau misalkan benar-benar bisa ketemu gitu, timbul. Makan dilemanya terkadang begini, ada orang baru ketemu bilang dia cinta, tapi nyatanya yang dia demen itu nggak cinta. Itu yang bikin sakit hati. Karena cinta bertepuk sebelah tangan. Itu dia. Jadi cinta itu nggak punya definisi lah. Tapi ini Gus ya, kebanyakan orang ini kan banyak nih Gus yang mendefinisikan arti cinta, baik dari cinta itu adalah keterkaitan dua rasa yang menyatu gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu. Terus ada juga yang berpendapat bahwa cinta itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditebak, tiba-tiba muncul aja. Itu ada benernya gak Gus? Ya benar, karena gini ya, nggak bisa seseorang itu membuat perspektif cinta yang mutlak, nggak bisa. Sebab cara Tuhan yang punya cinta. Cara Tuhan cinta. Ya maha cinta. Tuhan yang punya cinta sendiri aja membuka dengan luas cara seseorang merasakan cinta itu sendiri. Karena gini, cara Tuhan mencintai hambanya aja beda. Beda-beda ya? Beda. Kadang gini, kadang dikasih pahit itu ya tandanya Tuhan cinta. Itu bisa jadi karena Tuhan cinta. Kan kalau kita dulu pernah ngaji al-man'u ainul ato. Kegagalan merupakan anugerah. Tapi terkadang juga kadang-kadang kegagalan adalah anugerah. Itu kan bisa jadi sebuah hifdzullah, sebuah jadi penjagaan dari Allah, sebuah rahmat dari Allah, di mana kasih sayang dari Allah. Nah terkadang orang tuh mikir cinta tuh enak. Bahkan kalau kita bisa kulik satu peristiwa di mana cinta itu justru yang enak itu ketika sakitnya. Uniknya di situ. Yang enak ketika sakitnya. Uniknya itu ketika kita kesusahan, ketika kita lagi sedih, nahan rindu, nahan kangen. Lo itu yang nikmatnya di situ. Lo itu bukan yang menjadi penyakit tersendiri bagi orang yang bercinta. Sekarang begini, ketika orang rindu, ketika orang kangen, imajinasinya meluas gak? Meluas. Terus dia punya harapan gak? Punya. Nah, tapi ketika dia sudah ketemu, berarti kalau misalkan rindu eksistensinya ketemu, lalu orang yang mengatakan bahwa puncak dari rindu itu adalah doa, bukan ketemu itu loh Gus, tapi doa itu gitu. Ya. Kalau semisalkan dia rindu lalu efeknya dia hanya ingin bertemu, maka
apa dia itu bukan rindu tapi pengen ketemu gitu. Emang pengen ketemu. Gitu. Jadi kalau rindu itu orang bisa terkadang itu rindu itu kangen itu jadi bahasa yang mudah atau maknanya jadi murah. Gua kangen jalan sama dia pada saat itu. Ketika lo gua lagi sendiri, gua kangen megang tangannya. Gua kangen ada dia yang senderan di bahu gua. Jadi kangennya bukan pada jiwanya, tapi kangen pada satu momen di mana dia mendapatkan kesan di sana. Jadi itu menurut gua pemahaman rindu yang rindu kadang memaksa kita untuk bertemu, itu bukan rindu loh. Bukan rindu. Iya, ketika lu ini kayak lagi gini nih Covid nih, ya kan Covid nih. Lu kangen gitu. Tapi lu pengen kangen lu tuh lu pengen ketemu. Makanya tadi gua bilang, ketika lu bilang kangen, yang lu kangenin tuh apa? Pengen ketemu pasti. Iya kan? Ujungnya pasti ke situ. Nah, ketika lu ketemu, indah lagi nggak? Dan ketika udah ketemu ya biasa aja. Bener gak sih kayak begitu? Tapi kan ada nih Gus, dari orang ketemu ini bisa menimbulkan rasa candu. Iya, makanya itu sering ketemu rusak hubungan, sering komunikasi rusak hubungan, sering chattingan rusak hubungan. Serius. Ini buat adik-adik aja nih ya, buat yang suka ya pacaran gitu kan. Ya ada wayahnya teleponan, ada wayahnya chattingan, tapi jangan sampai menghalangi kreativitas dan kualitas hidupnya jadi menurun. Jangan sampai kayak begitu, sehingga itu bukan lagi cinta. Nah, yang gue bilang kemarin, kalau lu bener-bener cinta, buktikan bahwa ketika pasangan lu atau lu punya hubungan sama orang yang saling cinta, yang juga cinta sama lu cinta sama dia, ada suatu hubungan cowok atau cowok dengan cewek, ketika dia saling cinta, buktinya adalah cinta mereka berdua itu bisa meluas untuk cinta untuk semuanya, sehingga tidak ada lagi egois di sana. Nah, hasilnya tidak akan frustasi dalam cintanya. Orang yang frustasi dalam cintanya banyak hal. Enggak sedikit. Makanya ada yang bilang bucin. Iya tuh, bucin. Itu sebenarnya gue sedih ketika ada orang yang benar-benar anti bucin dan tidak pernah terpikirkan bahwa dirinya itu sebenarnya perlu cinta. Perlu yang namanya merasakan cinta. Malah bisa dikatakan bucin itu mematikan makna tulus Gus. Iya. Iya kan? Iya. Terus sekarang nih jangan terjebak dengan kata-kata yang muncul tiba-tiba. Makanya gue bilang kemarin, gue yakin orang bahasa yang paling fenomenal, yang paling susah adalah bahasa Indonesia, sebab selalu update setiap tahunnya. Dulu kita nggak pernah dengar kata lebay, kata bucin, kata baper. Nah, gara-gara ada kata baper, orang jadi sulit untuk merasakan atau mengakui kesalahannya. Ya kan? Dikit-dikit baper lu. Padahal memang salah, tapi karena ada kata baper, jadi orang malas untuk minta maaf. Kata bucin, bucin lu. Itu temen yang suka ngomong kayak begitu. Memang terkadang juga orang bucin ada bucin, tapi dia nggak bakal merasakan sebagai budak cinta itu sendiri. Pelakunya nggak akan merasakan. Makanya bucin itu terlihat hina hanya di pendengaran orang-orang yang hanya mendengar cerita para pecinta. Udah itu aja. Gua berjalan sama cewek gua cerita sama cewek gua habis jalan-jalan, habis ini kan. Wah, enak banget, dia tuh orangnya begini, gua kangen sama dia. Kata temennya, bucin lu. Kesannya hina. Kenapa? Karena dia cuma mendengar ceritanya doang. Dia nggak pernah merasakan juga. Nah, itu dia sendiri. Jadi kalau begitu, eksistensi cinta itu sebenarnya apa sih? Kalau misalkan kita kaitin ke situ? Gampangnya gini, Tuhan tuh punya Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Kasih, sayang. Gampangnya gitu. Kasih, sayang. Sekarang kasih sayang banyak. Wah, habis dikasih baru sayang. Belum dikasih belum sayang. Iya. Tapi maksudnya kasih sayang itu gitu. Contohnya Allah ngasih kita mata itu sebuah kasihnya Allah. Tapi bentuk sayangnya Allah kita dikasih penglihatan. Gitu. Wah, berarti kalau matanya buta
berarti Allah udah nggak sayang dong. Oh, belum tentu. Belum tentu. Terkadang gue bilang tadi, kesusahan yang kita anggap kesulitan, yang kita anggap sebagai hal yang negatif atau yang merugikan diri sendiri, itu terkadang itu kan subjektif sifatnya. Iya, Terkadang subjektif. itu malah kita lihat sebagai hal yang tidak diinginkan atau tidak mengenakan. Karena pada dasarnya orang bilang benar, orang bilang baik itu ketika seseorang itu sependapat dengan dirinya dan menguntungkan bagi dirinya. Sekarang gue tanya sama lu, gajinya 3 juta cukup nggak lu? Bisa cukup, bisa enggak? Lu, gua gaji 10 juta, cukup nggak? Cukup. Oke. Gua tanya para artis, 10 juta nggak cukup? Enggak cukup. Pejabat 10 juta nggak cukup? Enggak cukup. Gitu. Kenapa? Karena biaya hidupnya Lebih tinggi. Makanya kemarin gue bilang juga sama teman-teman di sini, sebenarnya enakan jadi orang kaya apa orang miskin? Kalau realistis sih orang kaya. Realistis orang kaya, tapi Iya. dia nggak berpikir selanjutnya kita siap atau tidak untuk menjadi orang kaya. Nah begitu juga kita ngomong aku cinta sama kamu, tapi dia nggak mikir resikonya ketika lu kalau emang lu bener-bener cinta, lu buktikan. Lu tidak menghalangi kreativitas pasangan lu nggak mengurangi kualitas kehidupannya. Semula dia pintar matematika, gara-gara sering teleponan sama lu dia lupa matematikanya lupa. Itu loh. Sehingga jam belajar terganggu, jam kerjanya terganggu. Nah, yang katanya lu bilang lu cinta sama dia, oh itu bukan cinta namanya. Bukan cinta. Jadi ada, kalau gua nganalogin gini, Gimana? ada suka, ada sayang, ada nyaman, ada cinta. Suka, sayang, nyaman, cinta. Iya, coba. Kalau suka, gua nganalogin baju. Kalau lu suka sama baju itu, mau bagus mau jelek, Ambil. lu pakai. Iya. Kalau nyaman, sama juga mau bagus mau jelek, pakai. Tapi nggak mungkin baju yang lu suka atau yang lu nyaman ini tuh, atau baju yang lu suka atau baju yang lu nyaman makainya, itu nggak mungkin lu pakai kemanapun. Dalam arti nggak semua momen lu pakai baju itu. Ngerti ya? Kan Dan itu lebih sering dipakai loh. dalam arti. Iya. Baju yang lu suka dan baju yang lu Ah. nyaman itu lebih sering lu pakai. Bisa-bisa lu cuci pagi, siang kering, Pakai sore. pakai lagi. Begitu, itu namanya baju yang lu sukai. Nah, begitupun hubungan. Lu sering chattingan, ya kan? Chattingan, teleponan sampai 5 jam padahal nggak ada bahasanya. Atau diem-dieman ngomong lagi apa? Kan lagi teleponan gitu kan. Tidur tiba-tiba. Tiba-tiba lagi tidur, atau bunyi korok doang, ya kan? Pas dibangunin, maaf, pilarnya keluar. Nah, itu menurut gua baju yang lu suka. Sering chattingan. Nah, makin lah kalau emang lu sayang, lu nggak akan menggunakan itu setiap hari di waktu-waktu tertentu. Contoh lu punya baju lebaran, punya baju bagus, lu pakai buat tiap hari sholat. Enggak. Sayang ah buat lebaran. Masih banyak yang lain. Nah, Iya. masih buat lebaran. Sehingga baju itu tetap terjaga kualitasnya, bener gak? Benar. Sarung BHS jarang dipakai ketika dia dalam kategorinya sayang. Sayang. Cinta makin jarang lu pakai. Kecuali di waktu-waktu yang sekiranya baju itu ketika lu pakai dapat pujian tuh baju. Contohnya, Momennya pas gitu. momennya pas. Dan lu pakai itu tujuannya biar bajunya juga ikut terpuji. Kena pujian. Lu ketika lu kondangan, lu pakai batik yang harganya 1 juta. Lu punya batik yang harganya 1 juta. Dan itu memang jarang orang punya. Pasti lu pakai itu ketika ada momen di mana orang bisa menilai juga, sehingga yang dicintainya itu bisa ikut-ikutan dapat pujian. Nggak hanya diri lu yang dipuji, tapi bajunya juga bajunya bagus gitu. Tapi Gus, apa itu di antara 4 itu ada keterkaitan nggak? Kalau misalkan apa kita suka sama baju itu, apakah itu udah pasti nyaman? Apakah udah pasti suka? Terus misalkan kita sayang sama baju itu, apakah udah pasti cinta? Gitu lah Gus. Oke. Ada keterkaitannya nggak?
kita balikin ke hubungan kalau kayak gitu. Kita balikin ke hubungan. Suka sama nyaman itu beda. Nyaman tuh suka itu bisa kategorinya nafsu juga. Masuk kategori nafsu juga. Suka nafsu juga. Ganteng itu nafsu. Pintar nafsu. Gue mau nih sama dia nih, gue suka sama dia. Kenapa? Karena dia pintar. Nah itu nafsu. Ada karenanya. Iya. Ketika dia masih menjawab kenapa dia bisa suka, kenapa dia mau sama dia, itu kalau dia jawab ada karenanya, atau dia jawab makanya cinta itu tanpa karena. Cinta tanpa karena. Dia mau bajingan, dia mau apa ya cinta, makanya cinta itu buta. Tapi yang merasakan nggak merasakan buta. Cinta itu terlihat buta oleh orang yang tidak mencintai, gitu. Kita kan sama orang tua gitu. Contoh orang tua salah aja masih bisa kita belain. Masih, bahkan mati-matian. Mati-matian. Kenapa? Orang bilang gini, bego anaknya. Udah tau orang tuanya salah masih dibelain juga. Tapi anaknya nggak ngerasa bego. Biasa aja. Biasa aja. Loh orang tua gue lo mau apa? Gitu. Nah itu cinta lah. Begitulah kurang lebih. Jadi nggak ada hubungannya, ada keterkaitannya. Jadi hati-hati. Makanya kalau lu punya hubungan sama seseorang, jangan sering nanya lu cinta sama gua apa enggak. Jangan ngurusin itu. Kalau emang lu cinta, lu nggak usah nanya itu. Terus kalau misalkan dia ditanya sama orang, maksudnya jawabnya apa? Gini loh, loh, misalkan gue ditanya nih. Nih lu gua hubungan sama lu nih. Iya, misal. Hubungan sama lu. Ada orang nanya nih. Mam, kok lu bisa suka sama Pak Ang misalkan gitu? Ya lu jawab. Gue jawabnya apa kalau misalkan kayak tadi? Kalau misalkan tanpa karena, tanpa ini. Ya karena gue cinta sama dia. Gitu, simpel itu ya? Ya udah simpel. Tapi kalau ditanya, Mam, cewek lu suka nggak sama lu? Cewek lu cinta juga nggak sama lu? Gua nggak ngurusin itu. Gua nggak ngurusin, yang penting gue cinta. Yang penting gue cinta sama dia itu udah bahagia banget gua. Gitu. Karena gue bisa bahagia, karena apa? Gue bisa cinta sama dia karena gue sudah bahagia. Jadi gue nggak ngarepin dibahagiain dia juga. Justru karena gue udah bahagia, terus gue cinta, tujuan gue membahagiakan dia. Kalaupun emang dia mau bahagiain sama orang lain, why not? Kenapa dia nggak boleh nikah sama orang lain? Asalkan dia bahagia kan gitu. Bucin parah. Berarti tujuan dari cinta ini adalah membahagiakan gitu. Tujuan dari cinta membahagiakan. Kalau dia nggak fokus untuk membahagiakan pasangannya, bukan cinta namanya. Tapi gini Gus, yang pernah gue tahu dan pernah gue baca dari filosofi cinta itu adalah bahwa cinta itu misal ada dua orang yang memiliki perasaan yang sama untuk mencapai kebahagiaan yang sama. Nah, kebahagiaannya itu bukan untuk mereka masing-masing. Sekarang begini, gua sama lo, si A si B. Ya. Gua cinta sama lo pun cinta sama gua. Maka gua ini fokusnya adalah membahagiakan lo. Gua nggak peduli gua bahagia apa enggak, karena gua udah bahagia. Ya walaupun tidak memiliki pun, kalau bahagia. Kebahagiaan gua adalah ketika lo bahagia. Begitupun sebaliknya. Nah makanya ketika kebahagiaan ketemu kebahagiaan, gue pengen ngebahagiain, dulu pengen ngebahagiain gue. Kita jadikan satu kebahagiaan itu, yang merasakan kebahagiaannya adalah anak, orang tua, gitu loh. Berarti anak itu bisa dikatakan sebagai salah satu wujud kebahagiaan kita. Iya, lihat anaknya. Kalau anaknya merasa bahagia punya orang tua kayak begitu, berarti hubungan cintanya berhasil. Berarti benar-benar saling membahagiakan, saling cinta, gitu loh. Iya. Nah sekarang itu banyak yang mengejar kebanggaan, bukan kebahagiaan. Apa bedanya Gus kebanggaan sama kebahagiaan? Oh bahagia itu nggak perlu dibangga-banggakan. Tapi kalau kebanggaan pasti pura-pura bahagia. Biasanya gitu. Yang dia banggakan biasanya nol. Gitu kan, kayak contoh misalkan, woi gue udah berhasil nih dapetin dia, bangga dong. Bangga. Belum tentu bahagia. Karena buktinya belum berasa. Gitu. Hasilnya adalah ketika lu memang berhasil membuat dia bahagia. Apapun yang dia ini kan,
Dan nggak mesti membahagiakan itu bukan berarti selalu memberikan apa yang dia mau. Nggak selalu. Nggak selalu. Cewek lu tahu nih, cewek lu jam segini tidur, wayahnya tidur, wayahnya belajar. Lu ngomong, maaf, bukan aku nggak mau teleponan, bukan aku nggak mau chattingan, tapi jam segini wayahnya kamu tidur, wayahnya kamu belajar. Udah, kalau emang nggak nurut, blokir aja. Nanti kalau emang udah jamnya habis, ya lu buka lagi blokir, lu chattingan lagi. Kenapa? Tapi kalau itu membuat dia marah, kita kasih penjelasan. Aku melakukan hal ini hanya untuk kamu tidur, biar kamu tuh tetap terjaga kesehatannya, biar kamu tuh tetap bisa belajar, punya kualitas hidup yang lebih baik. Jangan sampai